Assalamualaikum Bu Ika. Iya, waalaikumsalam Pak. Selamat siang Bu Ika. Selamat siang Pak. Pripun ngabari? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Pak Niam pripun bagaimana? Alhamdulillah Bu Ika, kabarnya luar biasa, baik juga. Setelah istirahat, kita sudah istirahat sebentar. Kebetulan hari ini Bu Ika mau posing ya Iya. sama Pak Salam ya. Iya, betul Pak. Ya. Nanti Bu Ika kalau mau posing sama Pak Salam, persiapan apa sih Bu Ika yang mau diberikan, proses-proses yang mau diberikan ke persiapannya untuk coaching yang dilakukan ke Pak Salam nantinya, apakah nanti mau ada present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berikut, mau pilih yang mana Bu Ika atau semuanya? Iya Pak, jadi di sini saya itu mencoba menekankan kompetensi terkait dengan mendengarkan aktif Pak. Nanti supaya itu saya bisa mendengarkan secara aktif ketika sedang melakukan coaching tersebut. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Ini tentunya supaya nantinya bisa memancing ya Pak ya. Supaya si coach ini nantinya bisa mendapatkan bisa menemukan inspirasi atau strategi nanti bagaimana supaya nantinya dia dapat menemukan solusi-solusinya seperti itu Pak. Ya, bagus sekali. Nanti harapannya Bu Ika sendiri ketika saya supervisi, saya ingin amati yang bagian apanya Bu? Iya Pak. Untuk bagian yang diamati ya berkaitan dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ini Pak. Ya. Baik, nanti apa yang ingin dikembangkan itu nanti mungkin ada perlu perbaikan nantinya sebelum dengan terjun langsung coaching pada Pak Salam nantinya apa yang perlu perbaiki, masa perlu diperbaiki apa gitu. Selain itu mungkin menggali pertanyaan-pertanyaan yang spesifik relevan itu perlu nggak dengan? Iya perlu Pak, yaitu terkait dengan pertanyaan berbobot tadi ya Pak ya, tadi yang sudah saya utarakan. Jadi untuk pertanyaan berbobot ini nantinya dapat membuat si coach ini nanti bisa menggali lebih dalam lagi terkait dengan permasalahannya, kemudian nantinya dia bisa menemukan masalah yang sedang dihadapi, bagaimana solusinya. Nah seperti itu Pak. Terima kasih atas harapan Ibu Ika untuk meng-coaching Bapak Salam nantinya bisa tercapai ya, harapannya seperti itu ya. Iya, harapannya. Ya, terima kasih Bu Ika yang mana sudah baik dan jelas untuk nanti panjenengan langkahnya meng-coaching sama Pak Salam. Saya berikan kesempatan untuk meng-coaching Pak Salam. Saya sebagai supervisor nantinya akan melihat bagaimana yang sudah dengan utarakan nantinya, apakah sudah sesuai atau belum. Nanti saya akan menilai dan menulis hal-hal yang sudah baik yang perlu dijaga, hal-hal yang belum baik nanti bisa diperbaiki. Itu Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Siap Bu ya. Ya siap Pak. Oke, silakan beri kesempatan untuk bicara. Iya, terima kasih Pak Niam. Monggo Pak Salam. Selamat siang Pak Salam. Selamat siang Bu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu Ika, sudah makan siang, sudah kenyang, alhamdulillah. Oh alhamdulillah, berarti kita bisa ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya? Iya, kebetulan kita sudah lama nggak ketemu, nggak ngobrol Bu Ika, jadi mungkin ini kesempatan yang baik. Kesempatan yang baik ya Pak ya, supaya nantinya nanti jenengan juga bisa curhat dengan saya gitu ya Pak ya. Memang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Bu Ika pada siang hari ini. Oh iya, kira-kira apa Pak ini yang mau diobrolkan ini Pak? Baik Bu Ika, begini Bu Ika, saya itu memiliki kendala kaitannya ketika saya mengajar di kelas, ketika saya melakukan proses bimbingan konseling, yaitu layanan klasikal. Saya memiliki kendala di situ adalah bahwa saya itu belum bisa mengelola kelas dengan efektif, atau saya belum bisa mengelola kelas dengan inklusif. Artinya beberapa siswa yang memiliki latar belakang kebutuhan yang berbeda itu saya belum bisa mengelolanya dengan baik. Itu yang mungkin ingin saya ceritakan kepada Bu Ika pada siang hari ini. Oh iya, berarti tentang pengelolaan kelas yang baik, bagaimana supaya nantinya di kelas itu nanti dapat membuat kelas itu nanti nyaman, seperti itu ya Pak ya, nyaman, menyenangkan, seperti itu ya Pak ya. Nah,
di sini mengapa jenengan itu pengen membuat tujuan yang tadinya mengelola berkaitan dengan pengelolaan kelas ini, Pak? Jadi saya ingin pembelajaran itu lebih berpusat pada murid dan juga pembelajaran ini itu bisa sampai kepada murid sehingga semua murid itu bisa terlayani dengan baik. Baik itu murid yang memiliki cara belajar kinestetik, cara belajar audio, visual, bahkan audiovisual bisa terpenuhi semua kebutuhannya dengan pembelajaran atau pelayanan yang saya berikan. Begitu kira-kira Bu Iha. Oh iya, bagus sekali ya Pak ya. Nah, dari yang sudah jenengan utarakan tadi, itu kira-kira nantinya apakah ada tantangan-tantangan tersendiri Pak untuk dapat menerapkan pembelajaran tadi Pak? Baik, mungkin tantangan-tantangan yang tergambar dalam diri saya sudah ada Bu Iha. Dari saya mulai dari rencana yang akan saya lakukan untuk dalam mengatasi pembelajaran inklusif di kelas ini. Rencana saya adalah saya akan melakukan pertama adalah pemetaan terkait dengan latar belakang murid, baik latar belakang keluarga dengan pendidikannya, kemudian latar belakang ekonomi, ya saya akan pelajari. Kemudian yang kedua saya akan melihat inteks siswa, di mana adalah inteks siswa ini bisa kita lihat nilai-nilai yang dihasilkan oleh murid dari sekolah sebelumnya, yaitu dari SD atau MI-nya, karena kebetulan ini yang saya ampu berikan layanan adalah di kelas 7. Ya, jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi saya akan latar belakang keluarga dan pendidikan, yang kedua dari inteks siswa. Kemudian rencana yang ketiga adalah saya akan melakukan dialog atau interview kepada beberapa murid sebagai sampling untuk nantinya akan dijadikan sebuah dasar dalam pemberian layanan kepada murid, bagaimana mereka belajar, bagaimana cara mereka belajar, dan juga ini tentunya yang nggak kalah pentingnya adalah fasilitas belajar yang mereka miliki baik di rumah maupun di sekolah. Iya, bagus sekali ya Pak ya. Jadi jenengan itu nantinya dengan tantangan itu, rencana jenengan itu nanti untuk yang pertama tadi sudah menyampaikan bahwa ada terkait dengan latar belakang siswanya ya Pak Iya, ya. iya, betul Kemudian sekali. yang kedua tadi terkait dengan inteks siswanya sendiri Iya, ya Pak ya. betul. Nah, dari mana dia berasal, dari SD-nya mana, kemudian Iya, betul. bagaimana nanti perkembangannya. Oke, selanjutnya yang ketiga tadi ada sampling ya Pak ya. Iya, Oke. sampling dengan interview kepada murid. Iya, ada wawancara gitu ya Iya, Pak ya, betul, kurang betul, lebihnya iya. seperti itu. Nah, kira-kira rencana Pak Salam itu yang lebih pertama, yang paling kira-kira yang bisa direalisasikan. Kira-kira Mungkin yang lebih- paling cepat saya realisasikan itu adalah mencari data inteks siswa, karena di mana saya bisa mendapatkan data inteks siswa ini dari panitia penerima siswa baru atau PPDB. Itu sudah ada nilai-nilai yang didapatkan dari sekolah sebelumnya, mungkin saya bisa minta keterangan dari sana, sehingga nanti saya akan mengelompokkan murid itu berdasarkan nilai tersebut yang mungkin tinggi, sedang, dan juga nilai yang rendah. Namun pasti akan ada tantangan tadi yang saya katakan. Tantangannya adalah saya harus kerja lembur. Yang kedua, tentunya saya akan harus berkolaborasi dengan bagian atau panitia peserta didik baru. Gitu ya Pak ya. Oke, bagus sekali. Nah, kira-kira siapa nanti yang bisa membantu Pak Salam untuk merealisasikan rencana Pak Salam tadi? Baik, mungkin saya akan minta tolong kepada teman dekat saya yang kebetulan menjadi panitia penerimaan peserta didik baru. Kebetulan dia ada di bagian operator, jadi nanti saya bisa meminta rekapan nilai yang dari SDMI untuk siswa baru ini. Oh iya. Kemudian saya bisa minta bantuan dari teman yang lain, yaitu mungkin teman-teman yang punya korelasi atau hubungan dengan guru-guru SD atau guru-guru MI di sekitar sekolah saya, sehingga saya bisa lebih memadukan antara data nilai dengan data sesungguhnya yang ada di
sekolahnya Oh, masing-masing. gitu ya Pak ya, bagus sekali ya Pak ya. Jadi nanti jenengan itu minta bantuan dengan temannya tadi yang sudah menjadi panitia MPLS. Betul Bu Iha. Iya, bagus sekali. Kemudian yang kedua tadi dengan dengan teman-teman teman-teman guru yang Iya. lain ya Pak ya, yang mereka sudah mengajar di SD-nya terlebih dahulu Betul. seperti itu. Jadi Punya nanti kenalan di SDMI sekitar sekolah saya. iya, nanti jadinya kan bisa berkolaborasi dengan baik, nanti bisa melihat bagaimana perkembangan dari siswa tersebut. Begitu ya Semoga Pak ya. saja Bu Iha. Ya. Ini. Nah, dari yang sudah jenengan temukan tadi Pak, ini berarti jenengan kan sudah bisa menemukan ya Pak ya, untuk mengelola kelas dengan baik seperti itu. Nah, ini kira-kira Pak, dari omongan kita, ini yang bisa kita ambil ini apa Pak? Baik, dari yang mungkin ya kita laksanakan di coaching hari ini adalah bahwasanya kalau kita mau melaksanakan pembelajaran yang inklusif, Ya. bisa melayani seluruh siswa, kita harus tahu latar belakang siswa tersebut, baik latar belakang keluarga, ekonomi maupun pendidikan orang tua. Kemudian kita bisa melihatnya adalah dari latar belakang nilai akademik yang dihasilkan dari sekolah sebelumnya, sehingga untuk proses kita memberikan layanan itu secara berkelanjutan atau kontinuitas dari sekolah sebelumnya. Karena sekolah yang ada di daerah kita itu atau di Indonesia itu berjenjang, mulai dari SD kemudian ke SMP dan ke SMA. Tentunya proses ini tidak dapat dipisahkan dari story atau sejarah sebelum mereka masuk di SMP. Itu mungkin yang akan menjadikan dasar. Otomatis nanti strategi kita akan berbeda karena anak-anak yang dari dari MI, dari SD, bahkan SD yang masih di dekat kota dengan SD yang ada di pelosok desa, itu akan memberikan nuansa atau memberikan pengaruh signifikan terhadap siswanya bagaimana cara berpikir. Walaupun dalam sekarang ini kita melihat dunia internet sudah sangat luar biasa, tidak ada sekat ya untuk informasi, tapi kenyataannya memang daerah-daerah itu atau letak geografis berpengaruh pada proses pemikiran daripada murid-murid kita. Ya betul sekali ya Pak ya. Jadi nanti permasalahan jenengan terkait dengan sosial atau emosional nantinya itu juga akan bisa bergantung pada itu tadi ya Pak yang sudah jenengan sebutkan tadi, berkaitan dengan bagaimana kita melihat latar belakangnya, kemudian melihat dengan guru-guru dari SD-nya terlebih dahulu. Jadi kita bisa melihat bagaimana perkembangannya seperti itu ya Pak ya, dengan dampak yang sekarang media sosial itu yang sangat luar biasa, itu juga bisa mempengaruhi sikap seseorang seperti itu ya Pak ya. Iya betul sekali Bu Iha. Iya, nah kira-kira ini akan dilaksanakan berapa lama ini Pak jangka waktunya? Saya mencoba akan melaksanakan untuk mencari sumber data dari intake siswa tadi. Dalam 1 minggu ini saya akan mencari data, kemudian untuk proses pelayanan secara inklusif, pembelajaran secara inklusif akan saya lakukan 1 minggu ke depannya lagi, sehingga saya membutuhkan waktu 2 minggu, 1 minggu untuk mengumpulkan data, 1 minggu kemudian saya akan melakukan aksi terkait dengan pembelajaran secara inklusif ini. Kira-kira itu 2 minggu Bu Iha saya akan melaksanakan ini, dan semoga hasilnya sesuai dengan yang saya harapkan. Iya, terima kasih Pak Salam. Ini sudah bagus sekali ya Pak ya, luar biasa sekali dengan sudah menuturkan bagaimana nantinya untuk bisa melaksanakan itu tadi kurang lebih 2 minggu ya Pak ya, 2 minggu ke depan lah nanti, supaya nanti dapat berjalan dengan lancar seperti itu ya Pak ya. Oke, nah ini yang terakhir Pak Salam, ini sambil kita berefleksi ya Pak Salam ya, ini yang bisa kita ambil dari pembicaraan hari ini apa Pak Salam? Bahwasanya kita tadi berbicara coaching hari ini tentang bagaimana saya ingin meningkatkan pembelajaran secara inklusif adalah semua siswa harus terlayani sesuai dengan kebutuhannya, di mana setiap siswa itu memiliki hak yang sama. Ketika di kelas mereka memiliki perbedaan latar belakang dari pendidikan orang tua, ekonomi orang tua, kemudian cara belajar yang berbeda. Semuanya kita harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar mereka, tentunya dengan melihat
kronologi atau latar belakang murid-murid kita. Kita tidak boleh hanya melayani murid yang pengen belajar saja. Yang nggak pengen belajar kita biarkan saja, maka itu kita tidak berpusat pada murid. Tetapi kita hanya belajar mentransfer ilmu, hanya memberikan materi. Mereka mau paham atau tidak mungkin bukan urusan kita. Kita tidak mau menjadi guru yang seperti itu. Kita mau menjadi guru yang mengajar mereka secara inklusif, secara keseluruhan. Baik itu kita mentransfer ilmunya, kemudian kita juga memperhatikan psikologi mereka, tadi sosial emosional, dan juga kita ingin melihat keterampilan mereka yang dapat kita asah dan kita dapat kembangkan dengan baik sehingga menjadi modal buat mereka ke depannya. Kira-kira itu Bu Iha yang kita saya ambil dari proses coaching hari ini. Bagus sekali Pak Salam, terima kasih untuk proses coaching ini. Saya juga terima kasih sekali Bu Iha. Nanti saya tunggu ceritanya, nanti kalau sudah dilaksanakan nanti kita ngobrol-ngobrol begitu ya Pak. Saya jadi merasa lega Bu Iha, di sini bisa cerita dengan Bu Iha terkait ide saya tadi tentang pelajaran inklusif dan mendapatkan dukungan dari Bu Iha. Semoga saya bisa melaksanakannya dengan baik pada murid-murid saya. Iya, bagus sekali Pak Salam. Amin. Semoga nantinya dapat berjalan dengan lancar gitu ya Pak ya. Semoga sukses. Amin. Terima kasih Pak Salam. Terima kasih Bu Iha. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Alhamdulillah setelah saya mensupervisi Bu Iha yang sedang coaching Pak Salam, itu luar biasa sekali. Saya sudah melihatnya secara langsung dan mungkin Bu Iha sendiri bagaimana perasaannya setelah mengcoaching Pak Salam ini? Apakah perasaannya sudah tenang? Karena hal yang baik karena Pak Salam dan masalah dan dengan coaching akhirnya Pak Salam sudah merasa lega, dapat solusi, dapat teman, kemudian mau menjalankan. Ini bagaimana perasaan? Iya betul sekali Pak. Alhamdulillah saya ketika ngobrol dengan Pak Salam, saya juga merasa senang, merasa bahwa saya itu merasa saya itu harus bisa mendengarkan secara aktif supaya nantinya saya juga memahami apa yang dirasakan oleh si coaching itu tadi. Nah, iya. Bagus sekali Bu, dengan sudah juga mengakui kekurangan dan juga ada kelebihan tadi, juga ada kelebihan di Ibu Iha, bahwasanya Ibu bisa menggali, mengarahkan sesuai dengan tirta. Ada tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana, kemudian itu ya tanggung jawab tadi. Sudah masuk ke situ semuanya, saya lihat sudah bagus, tapi memang ada hal-hal yang belum baik ya. Memang tadi sudah dengan utara sendiri bahwasanya hal-hal tersebut itu panjenengan itu merasa tadi ya yang kurang yang perlu diperbaiki dan nanti kedepannya rencana bagaimana biar nanti nggak ada perbaikan dan rencana bisa dijalankan. Iya, nantinya saya akan sering berlatih begitu ya Pak ya, supaya nantinya saya itu bisa mendengarkan secara aktif biar nanti juga bisa membawa si coaching ini nanti lebih mendalami lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Pak. Iya, bagus. Ya, bagus sekali dikembangkan terus Bu ya kompetensinya karena ini amal yang baik untuk orang-orang karena khairunas anfa'uhum linnas ya. Artinya sebaik-baik manusia itu bisa bermanfaat bagi sekitarnya. Nah, kita teman kita kalau ada orang yang bermasalah, ini jenengan jangan sampai putus sampai di sini. Terus jika ada teman siapapun, tetangga, anak-anak, didik atau teman sejawat yang lain, silahkan dijalankan. Jangan sampai berhenti sampai di sini, terus berkarya dan terus belajar dan terus dikembangkan potensi yang sudah ada. Oke, refleksi harapannya sudah diterakan, nantinya Ibu Iha bisa menjaga istiqomah dengan ilmunya agar supaya nanti setelah kami supervisi, saya ingin tahu perkembangan selanjutnya apakah Iha sampai di sini saja atau nanti rencana-rencana ke tempat-tempat yang lain mengamalkan ilmunya, Bu. Rencana seperti itu, Bu. Iya Pak, nantinya saya juga akan merencanakan nanti dengan cara tadi ya Pak ya, dengan berlatih, selain berlatih nanti juga akan kalau bisa nanti saya juga akan selalu mengamalkan apa yang sudah saya dapatkan. Jadi saya merefleksikan diri apa yang sudah baik di saya, apa yang kurang seperti itu Pak. Jadi untuk diri saya sendiri nantinya juga membawa kebaikan untuk lingkungan sekitar seperti itu ya.
Terima kasih, supervisi cukup sekian karena sudah sampai di sini. Saya terima kasih, semoga berhasil depannya dan jangan lupa belajar terus, jangan sampai berhenti. Itu Bu ya. Iya, Nah, Pak. demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya.